Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat resmi. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat macam-macam bentuk surat? Atau bahkan kalian sudah sering menulis surat? Misalnya surat izin tidak masuk sekolah. Kira-kira termasuk jenis surat apa ya surat tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas bersama dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada orang lain untuk berkomunikasi secara pribadi. Selanjutnya yaitu fungsi dari surat pribadi. Apa sih fungsinya? Jadi, surat pribadi ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau pasangan. Selain itu, surat pribadi juga dapat membantu mempererat hubungan antara pengirim dengan penerima lewat cerita dan perasaan yang disampaikan. Setelah mengetahui fungsinya, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari surat pribadi. Ciri-ciri dari surat pribadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat subjektif, pribadi, menggunakan kata-kata sapaan, tidak begitu formal atau sifatnya tidak resmi, akrab namun tetap sopan. Yang kedua, surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Yang ketiga, tidak ada peraturan untuk penulis surat pribadi seperti kop surat dan berbagai elemen lainnya. Yang keempat, bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul surat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari surat pribadi. Unsur-unsur dari surat pribadi meliputi yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat, yang kedua alamat penerima, yang ketiga salam pembuka, yang keempat paragraf pembuka, yang kelima isi surat, yang keenam salam penutup, dan yang ketujuh yaitu paragraf penutup. Setelah membahas surat pribadi, sekarang kita akan membahas mengenai surat resmi. Dimulai dari definisi surat resmi. Apa itu surat resmi? Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, instansi atau lembaga, hingga organisasi. Selanjutnya adalah tujuan dari dibuatnya surat resmi. Apa sih tujuannya? Tujuan dibuatnya surat resmi yaitu untuk menyampaikan pemberitahuan, izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun instansi yang terkait. Selanjutnya adalah fungsi dari surat resmi. Yang pertama, digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pihak lain yang berwenang, seperti perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Yang kedua, surat resmi digunakan untuk mengirim perintah atau permintaan formal kepada pihak lain, seperti perintah untuk melakukan pembayaran, permintaan untuk menyediakan dokumen, atau permintaan untuk mengadakan pertemuan. Yang ketiga, digunakan untuk membuat komitmen formal antara dua pihak, seperti kontrak atau perjanjian kerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dari surat resmi. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat terletak di bagian paling atas dan memuat nama instansi, logo instansi, alamat, nomor telepon, email atau faksimil. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat mengacu pada tanggal saat pembuatan surat dilakukan. Tanggal surat meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya 17 Agustus 2023. Yang ketiga, nomor surat.
Nomor surat berhubungan dengan nomor surat instansi yang berkaitan. Biasanya, di dalam nomor surat terdapat kode, angka, serta lampiran tahun saat surat itu dibuat. Nah, contohnya seperti berikut. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah komponen dalam surat yang berguna untuk mencantumkan petunjuk tentang dokumen yang disertakan. Misalnya, lampiran berkas dan foto yang dibuat seperti berikut. Lampiran 3 lembar. Yang kelima, hal atau perihal. Kosasih berpendapat bahwa hal surat adalah pernyataan tentang masalah yang dikemukakan dalam surat. Contoh, hal atau perihal di dalam surat adalah sebagai berikut. Hal undangan rapat. Yang keenam, alamat surat. Alamat surat memuat nama lengkap, identitas, atau alamat dari pihak yang akan dikirimkan surat. Contohnya, yang terhormat, Bapak Askara Is SPD, Jalan Setiabudi nomor 22, Bandung. Yang ketujuh, salam pembuka. Pada umumnya, salam pembuka dalam surat resmi adalah dengan hormat, jangan disingkat, karena salam pembuka menunjukkan penghormatan di awal surat. Selain itu, salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Contohnya seperti berikut. Yang kedelapan, isi surat. Bagian isi surat terdiri dari 3 bagian penting, yaitu alinea pembuka, alinea pokok, dan alinea penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Salam penutup adalah salam penghormatan penulis surat terhadap pihak yang akan menerima surat. Contohnya adalah salam takzim, salam, hormat kami, dan sebagainya. Yang ke-10, pengirim surat. Nah, pengirim surat adalah pihak yang membuat dan bertanggung jawab terhadap isi surat. Terdapat 5 unsur penting dalam bagian pengirim surat. Di antaranya adalah jabatan pengirim, tanda tangan, stempel atau cap dinas, nama terang pengirim, dan keterangan lain seperti nomor induk pegawai atau NIP. Nah, itu tadi adalah materi mengenai surat pribadi dan surat resmi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.